Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bale Digital Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai RDM atau rapor digital madrasah. Bagi teman-teman guru dari madrasah, untuk pengisian rapor pada kali ini serentak atau diwajibkan oleh Kementerian Agama menggunakan rapor digital, tidak lagi menggunakan rapor manual seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan pandu teman-teman bagaimana cara input nilai rapor di RDM atau rapor digital madrasah, khusus bagi teman-teman guru yang belum bisa menginput nilai rapor di RDM. Nah, oke teman-teman, jadi di RDM kita bisa menginput atau mengisi nilai raport menggunakan dua cara teman-teman. Yang pertama, bisa kita mengisi nilai raport menggunakan cara manual, yang dimana manual ini maksudnya kita bisa langsung input nilainya satu persatu di aplikasi RDM. Kemudian yang kedua ada cara yang semakin mudah teman-teman, yaitu menggunakan template. Jadi template ini kita akan mengunduh template Excel dari RDM, dari aplikasi RDM, kemudian kita mengisi nilai raportnya di Excel. Kemudian nanti setelah kita isi nilai raportnya di Excel tersebut, kita akan langsung mengupload dan secara otomatis akan terisi nilai raport untuk masing-masing siswanya. Oke teman-teman, itu ada dua cara untuk mengisi nilai raport. Nanti saya akan pandu teman-teman, saya akan contohkan cara satu persatu, yaitu menggunakan manual dan template. Oke, kita langsung saja ke video tutorial. Baik teman-teman, ini dia tampilan awal dari RDM. Jadi rapor digital kali ini kita bisa mengakses menggunakan Google Chrome bagi teman-teman madrasah atau teman-teman guru yang sudah menghosting RDM-nya. Adapun link yang RDM sesuai dengan nama hosting dari madrasah teman-teman. Jadi untuk link RDM-nya menyesuaikan teman-teman. Ada yang telah, mungkin dari teman-teman ada yang telah hosting dan ada juga yang belum hosting. Nah, langkah pertama seperti biasa teman-teman, kita masukkan username dan password. Setelah itu kita pastikan pilih tahun ajarannya. Jangan sampai teman-teman mengisi raport tidak sesuai di tahun yang kita isi. Kemudian yang kedua, pilih semesternya teman-teman. Apabila teman-teman mengisi raport saat ini semester genap, maka pilih semester genap. Jangan sampai salah di semester genap dan ganjil ini teman-teman. Kali ini kita akan mengisi raport di semester genap. Kemudian kita klik login teman-teman. Nah, setelah kita login, maka aplikasi RDM atau raport digital akan menampilkan tampilan dashboard seperti ini. Tempat kita mencari mata pelajaran yang kita mau isi adalah di bagian kiri teman-teman. Kita bisa klik KA ini. Nanti di sini teman-teman menyesuaikan, ada kode mapelnya di masing-masing guru, menyesuaikan kodenya. Ini adalah kode mapel coding sebagai contoh saja teman-teman. Kita klik di sini, kemudian akan muncul semua kelas di mana teman-teman ngajar dan di mana teman-teman mau isikan raport teman-teman. Kemudian kita klik salah satu kelasnya, kemudian di sini muncul rincian kelasnya teman-teman. Ada data siswanya, kemudian ada data jumlah siswa, tahun ajaran, semester, kurikulum, dan sebagainya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita pilih bobot teman-teman. Jangan lupa teman-teman mengedit bobotnya teman-teman. Jadi di sini kita bisa edit jumlah jam per minggu kita, berapa jam per minggu, kemudian bobot nilainya, sumatipnya berapa persen, kemudian sasnya berapa persen. Nanti teman-teman menyesuaikan. Apabila nilai sumatip ini artinya nilai tugas atau nilai keseharian teman-teman. Biasanya di madrasah atau di sekolah kita
nilai sumatifnya kita di 60%. Kemudian SAS ini adalah nilai semesternya teman-teman, nilai semester akhirnya teman-teman. Nah, di sini kita pakai 40%. Nah, jadi mungkin di teman-teman di sekolahnya berbeda, jadi di sini bisa menyesuaikan. Kemudian kalau sudah di input berapa persen nilai tugasnya atau sumatif, kemudian berapa persen nilai semesternya, kita klik simpan teman-teman. Setelah berhasil disimpan, kita langsung ke menu penilaian teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, data siswa yang kita mau isikan rapotnya teman-teman. Nah, di sini ada dua nilai yang kita mau isikan, yaitu nilai sumatif dan nilai SAS. Sumatif nilai tugas atau nilai keseharian, kemudian SAS nilai semesternya teman-teman. Langkah pertama kita isi nilai sumatif terlebih dahulu teman-teman. Kita klik nilai sumatif. Nah, di sini kalau teman-teman mau menginput nilai secara manual, ya, langkah pertama tadi yaitu secara manual, kita bisa langsung menginput nilainya satu persatu dari aplikasi ini, di dalam aplikasi ini. Namun saya sarankan bagi teman-teman yang data siswanya banyak seperti ini, saya contohkan 36 siswa, lebih baik menggunakan Excel teman-teman, supaya teman-teman enak nanti pada saat penginputan nilainya teman-teman. Kemudian kalau kita mau isi manual, kita klik tambah teman-teman. Nah, kemudian di sini kita mengisi TPLM token. Nah, ini kan tadi nilai sumatif teman-teman, artinya nilai tugas. Ini nilai tugas atau nilai keseharian yang keberapa. Contohnya misalkan 1, isikan 1. Ini nilai tugas yang pertama. Kemudian ringkasan TP atau lingkungan materi. Nah, tugas yang pertama ini materinya apa teman-teman? Jadi materi ini nanti akan muncul di rapotnya teman-teman. Nah, biasanya nanti di rapotnya akan tertulis atau akan terbilang bahwa si siswa ini sangat baik di nilai pertama misalkan, atau misalkan tugasnya ada 3, nanti tugas di yang kedua baru dia nilai terbaik, maka nanti rapotnya akan muncul di materi yang kedua. Misalkan ini sebagai contoh saja teman-teman ya. Ringkasan lingkungan materi, misalkan saya contohkan dan materi tentang kecerdasan. Nanti teman-teman menyesuaikan isian lingkungan materinya ya, ini sebagai contoh aja. Setelah itu kita batas ketercapaian ini. Batas ketercapaian ini artinya teman-teman KKM-nya. KKM-nya berapa di kelas atau di tingkatan yang teman-teman mau isi rapotnya. Misalkan di kelas 1 KKM-nya 70, maka di sini kita pilih 70, kita ketik 70. Kalau di kelas 2 misalkan 75, kita isikan 75 sesuai KKM di masing-masing tingkatan kelasnya teman-teman. Di sini saya contohkan misalkan KKM-nya 75. Nah, ini tadi teman-teman, nanti di rapot akan muncul apabila kurang dari 75, maka tampilan di rapotnya di materi pertama ini misalkan kurang dari 75, maka belum tercapai teman-teman. Kalau melebihi 75, maka nanti akan cukup di materi ini. Nanti kita lihat saja di rapotnya teman-teman. Oke teman-teman, kalau sudah kita isi beberapa pengisian ini, nilai sumatif yang misalkan nilai sumatif yang keberapa, lingkungan materinya apa, kemudian KKM-nya berapa. Setelah itu kita akan menginput nilai satu persatu teman-teman. Misalkan teman-teman kalau mau menginput nilai siswa ini, misalkan 36 siswa ini sama 75 semua, maka kita bisa isi di sini teman-teman 75. Maka akan secara otomatis nilai untuk semua siswa akan terisi 75. Misalkan nanti kalau teman-teman mau rubah, misalkan satu siswa yang menonjol, maka teman-teman bisa langsung rubah di sini. Misalkan di sini nilai Hafizatun dia pantas mendapatkan 85. Nah,
teman-teman bisa isi manual kalau kita mau isi manual, atau mungkin teman-teman nilainya berbeda-beda di masing siswa, maka kita input satu-satu teman-teman. 80, kemudian kita lanjut 75, kita lanjut 85. Ini sebagai contoh saja teman-teman ya. Ini cara input nilai rapot secara manual. Lalu setelah kita mengisi semua nilai rapotnya sudah terisi, maka kita klik Save Change teman-teman, atau simpan nilai rapotnya. Kita tunggu sebentar, nanti secara otomatis di nilai sumatif akan terisi nilai yang telah kita input tadi teman-teman. Nah, misalkan nilai tugas keseharian siswa-siswi kita misalkan ada 3 nilai sumatif teman-teman, maka kita bisa menambahkan lagi. Misalkan di sini kita tambah, nah di sini kita tambah, kemudian isi lagi teman-teman. Nah, isi lagi kalau kita mau mengisi secara manual. Nah, misalkan saya contohkan sekarang bagaimana kita mengisi nilai rapot secara otomatis. Jadi ini nanti akan terisi secara otomatis menggunakan template, yaitu dengan cara yang pertama kita klik upload teman-teman, kemudian pilih template, kita download terlebih dahulu template Excelnya. Di sini teman-teman kita klik template. Setelah itu maka aplikasi akan secara otomatis mendownload teman-teman. Kita langsung saja membukanya dengan cara klik tanda panah ini teman-teman. Kita klik, kita buka templatenya. Setelah kita buka, kita enable editing teman-teman. Nah, setelah itu nanti di sini data siswanya akan muncul sesuai dengan isian rapot di RDM ini teman-teman. Nah, setelah terisi kita akan mengisi seperti persis seperti yang di aplikasi ini teman-teman. Nah, langkah pertama kita isi di bagian nama ini teman-teman. Jadi ini adalah tugas yang keberapa. Misalkan tadi saya jelaskan bahwa di satu kelas kita menginput nilai 3 tugas, maka kita akan input sebanyak 3. Nah, tadi kan tugas yang pertama sudah kita input secara manual di aplikasi. Sekarang misalkan saya contohkan tugas yang kedua, saya mau pakai template aja. Caranya kita klik sum 2, kemudian kita di materinya kita isi materi yang kedua tentang tugas yang kedua ini, materinya apa. Misalkan algoritma. Ini sebagai contoh aja teman-teman ya. Teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, setelah itu kita langsung mengisi nilainya teman-teman. Nah, misalkan di sini saya contohkan nilainya. Saya input satu persatu, atau mungkin teman-teman biasanya menginput nilai keseharian peserta didiknya di absensi. Nah, jadi teman-teman tinggal melihat absensinya, kemudian lihat datanya biar sesuai, kemudian kita isi secara manual. Kalau nah di sini saya samakan aja teman-teman, sampai bawah saya samakan aja. Kalau sudah terisi semuanya, nah langsung kita klik close teman-teman. Kita klik X, kemudian kita klik simpan atau save teman-teman ya. Jangan lupa disimpan. Setelah itu, nah setelah itu tadi templatenya sudah disimpan, sudah kita menginput nilainya sesuai dengan nilai yang ada di absensi kita. Sekarang kita akan upload nilainya teman-teman. Caranya yaitu klik upload. Kemudian kita klik di sini teman-teman, letakkan file atau klik di sini untuk upload, kita klik. Kemudian kita cari file yang tadi itu teman-teman. Biasanya ketika kita mengunduh template, maka dia akan secara otomatis terunduh di file download. Kemudian kita pilih templatenya teman-teman, kemudian kita klik open. Setelah itu kita tunggu teman-teman sampai progres penguploadan 100%. Biasanya di sini kalau tugasnya banyak 3, nanti penguploadnya akan lama teman-teman. Oke, kalau sudah tadi kan nilainya cuma 1 teman-teman, jadi yang terupload cuma 1. Misalkan nanti kita mau buat sumatif 2, sumatif 3 dan seterusnya, maka di sini akan terupload sukses, terupload sesuai sumatifnya berapa.
Setelah itu, kalau ini sudah centang, maka kita klik close. Maka akan secara otomatis nilai yang tadi di template Excel itu akan terisi secara otomatis, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman mau menggunakan template dengan nilai tugasnya ada 3, misalkan teman-teman. Nah, teman-teman tinggal klik di sini. Tadi kan sudah kita buat sumatif 2. Nah, sekarang kita klik di bawah, di bagian bawah ini, sumatif yang ketiga. Misalkan kita pilih di sini, kita pilih sumatif 3, kemudian kita isi materinya apa, kemudian kita isi nilainya. Misalkan ini saya contohkan saja teman-teman sama semua, misalkan. Oke, kalau sudah kita klik close, kemudian kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita akan upload. Caranya yaitu kita klik upload, kemudian klik di sini untuk mengupload file. Kita cari file yang tadi itu, kita pilih, kemudian klik open. Maka di sini akan secara otomatis tugas yang kedua akan diupload, teman-teman. Oke. Nah, sukses 1. Nah, tadi sumatif 2-nya sudah diupload, kemudian secara otomatis sesuai template Excel itu, yang mana yang belum diupload maka itu secara otomatis akan terupload, teman-teman. Kalau teman-teman seperti ini mungkin agak lama, teman-teman, jadinya teman-teman langkah baiknya teman-teman isi dulu nilainya satu persatu, mulai dari sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, baru kita simpan, kemudian upload di RDM-nya, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja tadi untuk nilai sumatifnya. Lalu bagaimana dengan nilai SAS? Nilai SAS sama seperti nilai sumatif, cara inputnya bisa menggunakan manual dan bisa juga menggunakan template. Kalau manual, kita klik pilih menu SAS, kemudian kita langsung saja isikan nilai semesternya berapa di sini, teman-teman. Manual. Kalau menggunakan template, kita bisa klik upload, kemudian kita klik template ini terlebih dahulu, teman-teman, template Excel, untuk mendownload template nilai SAS-nya. Setelah kita klik template Excel ini, maka akan secara otomatis aplikasi akan mendownload template-nya. Nah, kita tunggu, teman-teman, ini masih proses mendownload. Setelah di-download nanti, teman-teman bisa isi nilai rapotnya, nilai semesternya sama persis kayak sumatif tadi itu, teman-teman. Nah, di sini kita pilih enable editing, kemudian kita isikan di sini nilai SAS 1, karena semester itu pasti 1, teman-teman, tidak ada semesternya 2 kali, sehingga di sini pilihannya cuma SAS 1. Kemudian isikan nilainya sesuai dengan nilai semesternya, teman-teman. Kalau sudah terisi semua, kita close, kemudian kita simpan, kemudian kita refresh, teman-teman. Ini mungkin sinyalnya. Kita refresh, oke. Nah, setelah kita upload, setelah kita download, teman-teman, kemudian isi nilainya yang tadi itu, sekarang kita akan menguploadnya di nilai SAS. Kita klik upload, kita klik di sini untuk mengupload filenya, kita cari filenya tadi yang mana, kemudian kita klik open, teman-teman. Setelah itu nanti aplikasi akan secara otomatis. Nah, di sini karena tidak ada isiannya tadi, belum saya isi, teman-teman. SAS yang ini kita tes, kemudian klik open. Nanti setelah diedit, pasti di sini akan ada nilainya, teman-teman. Setelah diisi nilai di template Excel-nya, kita klik open. Tadi saya sudah isi, masih belum. Open. Nah, kita tunggu sebentar, teman-teman, proses. Nah, di sini sudah sukses 1 nilai untuk semesternya. Nah, ini dia, teman-teman, nilai yang telah kita isi di Excel tadi akan secara otomatis terisi di aplikasi RDM. Oke, teman-teman, mungkin itu saja video tutorial kali ini. Nah, sebelum saya akhiri, setelah nilai raport teman-teman sudah terisi, jangan lupa nilai rapotnya kita kirim, teman-teman. Supaya apa dikirim ini, teman-teman? Kirim ini artinya supaya nilai yang telah kita isikan bisa
dikirim ke akun wali kelasnya untuk dicetak rapotnya, teman-teman. Kalau sudah kita kirim, maka nanti di sini akan centang hijau. Itu artinya bahwa rapot di salah satu kelas yang telah kita isi nilainya tadi sudah berhasil diisi nilainya dan dikirim ke wali kelasnya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada nilai yang salah, teman-teman bisa batalkan kirim sebelum wali kelas mencetak rapotnya. Tetapi kalau wali kelas sudah mencetak rapot, maka batal kirim ini bisa kita batal kirimkan, tapi nilai rapotnya tidak akan berubah karena sudah dicetak sama wali kelas. Oke teman-teman, itu saja video tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya Muhammad Ari Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.